Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM T0E021051 dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi PPT saya mengenai gambaran umum tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Service Tax atau Value Added Tax. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung kepada pemerintah. B. Dasar hukum PPN di Indonesia. Dasar hukum pajak penghasilan tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Hingga saat ini, dasar hukum tersebut telah mengalami 3 kali perubahan atau amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat Indonesia. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. C. Tarif PPN. Dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. D. Contoh perhitungan PPN, yaitu Adi membeli minuman di sebuah kafe. Ternyata kafe tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Adi adalah 24.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar berikut. Contoh rumus dan juga perhitungannya yaitu bisa dimasukkan PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali harga produk atau jasa, di mana PPN-nya yaitu 11% dikali 24.000. Hasilnya yaitu 2.640. Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Adi bayarkan untuk PPN adalah 2.640. Biaya ini di luar dari harga minuman tersebut. E. Objek pajak pertambahan nilai. Adapun beberapa objek PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan BKP atau barang kena pajak maupun JKP atau jasa kena pajak oleh pengusaha yang berada di daerah pabean. Yang kedua, impor BKP atau barang kena pajak. Yang ketiga, adanya pemanfaatan BKP atau barang kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Yang keempat, adanya pemanfaatan JKP atau jasa kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean namun berasal dari luar daerah tersebut. Yang kelima, ekspor JKP atau jasa kena pajak maupun BKP tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP. Yang kedua, ada pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah atau yang sering disebut yaitu PPNBM adalah pajak yang dikenakan kepada produsen barang mewah untuk memproduksi atau mengimpor barang tersebut. PPNBM biasanya termasuk dalam harga jual suatu produk dan dibayarkan oleh konsumen atas pembelian produk tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas yang dilakukan oleh seseorang pada sebuah produk mewah tidak akan mengharuskan pihak terkait untuk melakukan pembayaran PPNBM. B. Dasar pengenaan PPNBM. Sebelum mengetahui cara menghitung PPNBM, kita harus memahami dasar pengenaan PPNBM yang meliputi yang pertama, harga jual produk, yaitu harga produk ditambahkan dengan biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual saat menjual produk tersebut. Yang kedua, nilai impor yang akan meliputi dari nilai cukai impor, uang dari biaya masuk saat impor, serta pungutan lainnya.
Yang ketiga, nilai ekspor yang akan meliputi semua biaya yang sudah ditanggung oleh para eksportir. Yang keempat, biaya penggantian yang sudah termasuk biaya penyerahan barang ekspor, serta biaya jasa kena pajak dan biaya yang barang kena pajak. Yang kelima, lain-lainnya. Tarif PPNBM. Berikut merupakan penjelasan mengenai tarif PPNBM. Yang pertama, pengenaan tarif PPNBM yang paling kecil adalah 10%, sedangkan maksimumnya nilainya adalah 20%. Adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM tersebut umumnya akan didasarkan pada klasifikasi dan kategorisasi barang tergolong mewah yang terdaftar dan terkena PPNBM. Yang ketiga, sudah melakukan konsultasi dengan DPR. Namun, agar pemerintah dapat memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM juga terkadang bisa bernilai 0%, apalagi ketika produsen kita memang sedang mengekspor barang mewah tersebut. Oke, cara menghitung PPNBM. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu Pak Cleo melakukan impor BKP atau barang kena pajak mewah. Nominalnya atau nilai impor dari BKP tersebut adalah sebesar 8 juta. Sedangkan tarif PPNBM yang akan dikenakan pada barang tersebut misalnya adalah 10%. Maka kita bisa menghitung dengan menggunakan nilai dasar pengenaan PPNBM adalah 8 juta dengan tarif PPN 11%. Maka PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan nilai dasar pengenaan pajak. PPN sama dengan 11% dikali 8 juta. PPN sama dengan 880.000. Untuk cara menghitung PPNBM, maka kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut. PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikalikan dengan nilai dasar pengenaan pajak. PPNBM yaitu 10% dikali 8 juta. PPNBM sama dengan 800.000. Maka total PPN adalah 880, sedangkan tarif PPNBM Pak Cleo untuk barang tersebut adalah 800.000. Yang ketiga, ada pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau pajak PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB. Apa saja yang menjadi atau yang termasuk bangunan yang menjadi objek pajak PBB? Yaitu satu, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua, jalan tol. Yang keempat, kolam renang. Kelima, pagar mewah. Keenam, tempat olahraga. Ketujuh, galangan kapal atau dermaga. Kedelapan, taman mewah. Kesembilan, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas atau pipa minyak. 9, muara. Tarif dan rumus perhitungan PBB. Merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB paling tinggi yaitu 0,5%. Adapun sebagai rumus perhitungan pajak PBB adalah 1. PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang kedua, rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang NJOP TKP. Adapun sebagai gambaran ini yaitu yang pertama 40% apabila lebih dari 1 miliar, yang kedua 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan 12 juta atau dengan kata lain nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Yang keempat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif dan subjek yang dikenakan BPHTB yaitu tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Syarat BPHTB. Ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi.
Yang pertama, surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau GIRI. Yang kelima, ada bea materai. Secara lengkap, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai merupakan objek dari bea materai. Jenis-jenis bea materai. Ada sejumlah jenis bea materai yaitu yang pertama, benda materai adalah materai tempel dari kertas, materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, pemeteraian, kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea materai belum dilunasi. Subjek bea materai. Adapun yang menjadi subjek bea materai yakni nomor 1, pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Tarif bea materai. Bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah Rp10.000. Yang pertama, materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Yang kedua, materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Yang ketiga, materai dalam bentuk lain yang diterapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Baiklah, itulah sedikit dari pemaparan materi PPT saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.